Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hewan yang disebut sebagai hewan porifera. Bentuknya persis dengan vas bunga. Di permukaannya itu terdapat pori-pori. Nah, paling atas, ini adalah paling atas ada bentukan pori-pori yang warnanya ungu dan putih. Air yang masuk ke dalam tubuh hewan porifera ini melalui pori-pori beserta makanannya. Kemudian setelah air yang tidak ada makanan lagi karena sudah diserap, dia akan keluar ke tubuh melalui oskulum bagian atas. Lapisan yang menyusun tubuh hewan porifera itu hanyalah lapisan yang terdiri atas ektoderm dan endoderm. Nah, coba dilihat bagian-bagian yang berwarna biru muda itu adalah air yang akan masuk ke dalam tubuh hewan ini. Jadi hewan ini sangat sederhana. Setiap makanan yang masuk itu lewat pori-pori. Nah, setelah masuk lewat pori-pori, ini ya lubang-lubang itu yang warnanya ungu ada itu. Nah, itu adalah pori-pori. Air yang masuk ke dalam tubuhnya mesti lewat pori-pori. Setelah makanan nanti beserta air lewat pori-pori, itu ada yang disebut sebagai sel-sel yang punya flagel, itu adalah sel koanosit. Coba dilihat setelah diperbesar, itu adalah tampak sel koanosit, itu sel yang mencerna makanan. Setelah makanan dicerna oleh sel koanosit yang ada flagelnya atau ada ekornya, itu makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amubosit. Jadi sel amubosit itu adalah sel yang berbentuk seperti amuba, jadi punya kaki semu. Untuk apa? Sel amubosit gunanya untuk mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh hewan porifera. Jadi konsep dasarnya makanan masuk ke dalam tubuh hewan porifera itu lewat pori-pori. Jadi dia tidak punya mulut, tidak punya anus. Makanan masuk lewat pori-pori. Setelah masuk lewat pori-pori, makanan nanti dicerna oleh sel koanosit. Tuh ya, yang punya flagel. Setelah dicerna oleh sel koanosit, makanan diedarkan ke seluruh tubuh bagian hewan porifera melalui sel amubosit. Jadi sel amubosit mengedarkan ke seluruh bagian tubuh hewan porifera. Setelah itu, bagian air yang sudah tidak ada makanannya lagi akan keluar lewat oskulum. Jadi masuknya air beserta makanan ke dalam tubuh hewan porifera selalu lewat pori-pori, kemudian masuk di dalam rongga, diedarkan ke seluruh bagian tubuh hewan porifera berupa rongga yang disebut sebagai spongosul, dan keluarnya lewat oskulum. Jadi keluarnya tubuh itu keluarnya makanan yang sudah tidak digunakan beserta air itu lewat oskulum. Nah, terdapat pula spikula. Spikula itu adalah bagian duri atau bagian sel-sel yang menyusun kulitnya hewan porifera. Nah, di sini duri atau bagian kulitnya porifera itulah yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Contohnya, kalau memang kelompok Demospongosul spikulanya berupa spons, maka bisa digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, bagian lapisan terluar ini bagian penggosok itu adalah bagian dari spikulanya hewan porifera.
bahan spons, bisa digunakan untuk cuci piring atau bahan penggosok di kamar mandi. Demikian bagian dari hewan porifera yang sangat sederhana, makanya disebut sebagai hewan tanpa jaringan. Assalamualaikum